dukun itu setelah mendapatkan bisikan dari setan itu yakdzibun, menambah. Setan memberikan modal bisik, oh ada begini loh ya, oleh para dukun ditambahi dengan dusta-dusta. Makanya dukun itu kerjaannya dusta, ngomong seolah tahu ini tahu itu, ini kerjaannya dukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, tugas setiap hamba adalah saling menasehati dan mengingatkan, supaya semuanya dapat terus dan selalu mawas diri. Sejak ada isu bahwa manusia hendak diciptakan, maka seluruh malaikat sedikit ada ketidaksetujuan. Disebabkan para malaikat sudah merasakan bakal terjadi sebuah kerusakan manakala bumi akan diberikan kepada manusia. Rupanya, kecurigaan para malaikat seperti benar-benar dirasakan benar-benar terjadi, dari dulu hingga saat ini. Kerusakan di bumi, terjadi di mana-mana. Hal itu karena ulah manusia itu sendiri. Perbuatan maksiat merajalela di mana-mana. Penipuan, pencurian, dan kezaliman selalu mewarnai perjalanan kehidupan. Bahkan, penipuan yang saat ini lagi viral adalah sebuah narasi para dukun, yang sengaja dibuat karena adanya sebuah kepentingan sempit, seperti untuk meraup uang masyarakat. Jenis penipuan ini, dari dulu hingga sekarang sudah banyak diketahui masyarakat. Tapi anehnya, masyarakat masih tetap mempercayainya. Buya Yahya menjelaskan, bahwa para dukun yang suka berkata dengan kata-kata yang seolah-olah meyakinkan tetapi sebenarnya ia sendiri juga tidak mengetahui apa itu makhluk halus atau gaib. Mereka melakukan hal itu, supaya bisa dianggap sakti. Terhadap perbuatan yang demikian itu adalah paling disenangi para jin dan syaitan. Mereka ini dimanfaatkan oleh para jin kafir, supaya dapat melakukan sesuatu kesyirikan. Menurut Buya Yahya, sejujurnya jin di sini hanya sedikit saja membisikkan sesuatu. Namun oleh para dukun tersebut ditambah-tambahkan. Karena itu, dukun itu disebut katsib atau pendusta. Karena itu, jangan sekali-kali percaya dukun paranormal ini. Dukun itu setelah mendapatkan bisikan dari setan itu yakdzibun, menambah. Setan memberikan modal bisik, oh ada begini loh ya, oleh para dukun ditambahi dengan dusta-dusta. Makanya dukun itu kerjaannya dusta, ngomong seolah tahu ini tahu itu, ini kerjaannya dukun. Berita dari setan itu sedikit, tapi fayakdzibuna ma'ha, ditambah dengan dusta-dusta. Mi'ata kadzbatin, 100 dusta. Saya ngomongin dukun ya bisa dipercaya. Buya Yahya menjelaskan, bahwa pekerjaan dukun ini adalah terkadang hanya sok tahu soal hal gaib. Sementara mereka tidak bisa melihatnya. Karena itu, perbuatan dukun ini dimanfaatkan oleh syaitan dan jin kafir. Mereka diberikan bisikan syaitan hanya sedikit saja. Akan tetapi, bisikan syaitan itu, oleh para dukun tersebut ditambah-tambahkan. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang umatnya mendatangi para dukun, tukang ramal, dan tukang tenung, dan melarang bertanya serta membenarkan apa yang mereka katakan. Karena mengandung kemungkaran dan bahaya yang sangat besar pula. Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Padahal, kata Ustadz Muhammad Faizar, seperti dijelaskan dalam podcast Dr. Richard Lee waktu itu, menurutnya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hal gaib secara kasat mata. Selain para rasul, kecuali hanya sedikit saja dari manusia biasa, seperti misalnya, Sofi Ibnu Sayyad, yang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat singgasana, yang di sekelilingnya ada ular. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entahlah itu singgasana iblis. Rasulullah memerintah Sofi supaya jangan diikuti, karena beliau tidak menyukai perbuatan seperti itu. Para dukun ini dimanfaatkan oleh iblis, karena itu suka membuat buayan cerita, untuk mengelabui setiap orang. Umat muslim hanya meyakininya terkait adanya perkara gaib, seperti malaikat, jin dan lain-lain sebagainya. Kerjanya dukun itu seperti apa? Dukun membuat bualan dari bisikan setan, dari asal malaikat. Bukan malaikat membisikkan kepada setan, tidak. Mereka mencoba mencuri ilmu yang disampaikan oleh malaikat kepada malaikat yang lainnya. Nah ini maksudnya, ini adalah penjelasan tentang bagaimana kerjanya dukun itu. Seolah-olah sok tahu tentang yang gaib, mengetahui apa yang terjadi. Dukun itu adalah sandarannya adalah urusan dengan setan, dan kadang pakai atas nama Allah. Karena ada
malaikatnya itu ada berita dari malaikat biarpun beritanya nggak bener. Makanya sekarang ada model dukun tapi pakai kopiah, kadang pakai jubah, pakai imamah, dukun. Bukan syariat yang dibicarakan. Siapa ada ngomong jin setan, wah seolah tahu orang, macam-macam. Belakangan ini mulai muncul mewarnai dunia digital yang memberitakan seputar praktek perdukunan, di mana praktek perdukunan tersebut yang seolah-olah berbicara tentang hal gaib. Sebuah keanehan belakangan ini marak sekali muncul ke permukaan. Ini menandakan seolah-olah dunia ini sudah tidak sedang aman. Marcel Radival atau pesulap merah. Marcel Radival atau pesulap merah di sini merasakan ada keanehan sedang terjadi di dunia. Ia merasa ini adalah bagian dari dakwah. Karena itu ia harus dibongkar, supaya tidak semakin banyak dari masyarakat yang kemudian menjadi korban. Pada gilirannya, ia menyesal.